minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu lagi nih di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran dari bab sebelumnya, yaitu untuk di bab kali ini kita belajar di bab 49 dari buku Akari versi 2 ya. Nah teman-teman, sampai di bab ini saya harap teman-teman sudah belajar banyak bunpo dan juga kosakata ya teman-teman. Semoga teman-teman jangan sampai lupa ya, dan selalu mengingat nih, apalagi kanjinya, jangan lupa ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk di akhir-akhir bab ya, sebelum kita mencapai finish, kita akan belajar tentang perubahan kata kerja maupun kalimat bahasa Jepang dalam bentuk sopan ya teman-teman. Seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya ya, kita juga belajar dalam bentuk kesopanan. Nah jadi kita belajar untuk di bab kali ini adalah tentang perubahan songkeigo ya. Perlu teman-teman tahu bahwa kalau songkeigo itu berarti kita meninggikan lawan bicara kita teman-teman ya. Jadi kita akan buat kalimatnya itu menjadi sopan ya, memberikan rasa hormat kepada lawan bicara dengan cara meninggikan lawan bicara teman-teman. Nah untuk penggunaan songkeigo itu ada 3 teman-teman ya. Jadi ada 3 tingkatan. Ada tingkatan 1, 2 dan juga yang ketiga. Nah, kalau dimulai dari tingkatan yang pertama, ini memang sopan teman-teman. Namun, beda dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua itu lebih sopan, apalagi tingkatan yang ketiga. Ini berarti perubahannya paling sopan, gitu ya teman-teman. Nah, kita akan belajar dari ketiga perubahan itu teman-teman. Langsung saja kita mulai ya untuk bunpo di bab kali ini. Nah, jadi ini teman-teman, untuk penggunaan songkeigo ya, yaitu untuk yang pertama ada songkeigo 1 ya, yaitu digunakan untuk rasa hormat untuk menyatakan yaitu kata hormat untuk menyatakan rasa hormat kepada si lawan bicara. Nah, di sini kita akan menggunakan perubahan kata kerja songkeigo yang perubahannya itu sebenarnya sama seperti ukemike. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya kalau ukemike itu adalah perubahan kata kerja pasif ya, teman-teman. Jadi perubahannya di sini sama, teman-teman ya. Dimulai dari untuk kata kerja kelompok 1 ya, yang mana akhirannya vokal i sebelum kata mas ya di sini, maka untuk vokal i-nya itu harus kita ubah menjadi vokal a terlebih dahulu, teman-teman. Baru kemudian untuk masnya di sini kita coret, kita ganti menjadi remas ya. Nah, untuk ini kan sama ya, teman-teman, sebagai untuk perubahan ukemike, ini sama untuk perubahannya. Namun secara arti itu berbeda ya, teman-teman. Jadi contohnya di sini ada aimas ya, aimas. Maka di sini untuk perubahan songkeigo-nya berubah menjadi awaremas ya. Perlu diingat kalau untuk vokal i di sini bukan berubah menjadi a ya, teman-teman, namun berubah menjadi wa. Namun kalau untuk contoh yang kedua, contohnya itu kikimas, maka berubah menjadi kikaremas. Gitu ya, teman-teman. Untuk ki berubah menjadi vokal a, berubah menjadi k. Selanjutnya ada juga untuk oyogimas ya, teman-teman, berubah menjadi oyogaremas ya, teman-teman. Selanjutnya ada torimas ya, dia akan berubah menjadi toraremas ya, teman-teman. Ada juga nih untuk tachimas ya, kelompok dari ci ini adalah golongan dari ta ya, teman-teman, maka berubah menjadi tataremas ya. Kemudian ada untuk yobimas ya, berubah menjadi yobaremas. Yomimas berubah menjadi yomaremas, dan yang terakhir ada modoshimas ya, di sini berubah menjadi modosaremas ya, teman-teman. Kemudian kalau untuk kelompok yang kedua ya, di sini ada terdiri dari tabemas ya, dari vokal e sebelum kata mas. Dia akan berubah menjadi tabe raremas. Jadi di sini yang berubah sebetulnya hanya masnya aja, teman-teman. Kita ubah menjadi raremas. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi kata karimas ya. Ini adalah kata spesial dari kelompok 2, berubah menjadi kari raremas. Kemudian ada kimas yang artinya memakai ya, teman-teman, maka akan berubah menjadi kiraremas. Gitu, teman-teman.
Nah, terakhir ada untuk penggunaan kelompok yang ketiga ya, teman-teman. Di sini hanya ada 2 kata kerja, yaitu ada kimas datang ya. Di sini akan berubah menjadi koraremas ya, teman-teman. Ini hafal mati, teman-teman perlu ingat-ingat ya bahwa kalau untuk kimas datang berubah menjadi koraremas ya, sedangkan kalau simas menjadi saremas gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga untuk perkembangan dari kata simas ya, teman-teman, yaitu sosa simas ya. Ketika kita ubah ya menjadi bentuk songkeiko, maka berubah menjadi sosa saremas gitu, teman-teman. Oke, kita lihat di sini bahwa kalau pengertiannya itu sama seperti biasa, tetapi kalau untuk songkego 1 itu digunakan ke orang yang kita hormati untuk menunjukkan rasa hormat atau meninggikan lawan bicara. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Jadi di sini kita meninggikan lawan bicara, namun masih dalam level 1 gitu ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk penggunaannya ya. Contoh kalimatnya ada Roni sensei wa jimusho de shinbun o yomareteimasu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari kata yomareteimasu, ini dari kata yomaremas ya. Kita bisa ubah akhirannya menjadi bentuk teke, itu bisa, teman-teman. Atau bahkan bentuk naike, itu bisa ya. Nah, jadi pengertiannya itu adalah guru Roni gitu ya, kemudian sedang, karena ini perubahan TI mas ya, teman-teman, sedang, namun ini penggunaannya menggunakan songkego ya, teman-teman, berarti kita meninggikan ya, meninggikan si pelaku di sini ya. Jadi sedang membaca koran di kantor gitu ya, teman-teman. Jadi di sini penggunaannya kita gunakan ketika meninggikan lawan bicara. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, yaitu kamu sensei wa nihon ni shuchou shimasu no de. Kemudian ada gakkou ni koraremasen. Nah, pengertiannya di sini ada kata node ya, bisa kita artikan dulu karena si pelakunya adalah guru kam gitu ya. Karena guru kam gitu ya. Kemudian dinas ke Jepang gitu ya. Kemudian tidak datang ke sekolah gitu, teman-teman, yaitu di sini menggunakan perubahan songkego ya, teman-teman, yaitu meninggikan si ini ya, si lawan bicara di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk di perubahan songkego yang kedua ya, teman-teman, yaitu penggunaannya akan lebih sopan. Nah, di sini untuk songkego yang kedua itu kita tidak menggunakan perubahan kelompok 1, 2, 3 seperti tadi, teman-teman. Melainkan kita hanya tinggal tambahkan o ya di depan kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini ini terbatas ya, teman-teman, hanya kata kerja 1 dan juga kata kerja kedua. Namun untuk masnya ya, ini bentuk mas, tapi masnya di sini kita coret, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kalau untuk kata kerja yang kedua di sini ya, untuk kelompok kedua itu tidak semua kata kerja kedua kita bisa gunakan, teman-teman, melainkan hanya untuk kata kerja ya yang mana vokal akhirannya e dan juga yang spesial. Karena kita tidak bisa gunakan nih untuk yang hanya satu kata sebelum kata mas ya, seperti mimas, kimas, seperti itu tidak bisa ya, teman-teman. Jadi untuk kata kerja keduanya di sini terbatas. Baru kemudian ditambahkan ninarimashita di paling akhir gitu ya, teman-teman. Ini penggunaannya kita juga artikan bahwa kita itu meninggikan lawan bicara kita, teman-teman ya, meninggikan orang lain seperti itu, teman-teman, namun dalam level kedua. Nah, contohnya di sini ada Sacho wa shogatsu no toki kazoku to osugo shini narimashita gitu ya, teman-teman. Jadi pengertiannya kita bisa lihat di sini orangnya ya yang kita tinggikan itu adalah direktur ya. Direktur itu ketika tahun baru gitu ya, itu tuh melewatkan waktu bersama keluarga gitu ya, teman-teman. Di sini menggunakan kata kerja ya, kata kerjanya yaitu sugoshimasu ya, teman-teman. Sugoshimasu
Maka untuk masnya kita coret, kita langsung tambahkan dengan ni narimashita ya. Kita tinggal tambahkan o di depannya tadi, gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu ada Saito sensei wa ima ABC shani otome ni natteimasu. Nah, di sini ada kata narimas, kita ubah menjadi untuk bentuk TK ya teman-teman, menjadi natteimasu, gitu ya teman-teman. Nah, pengertiannya itu adalah guru Saito gitu ya. Kemudian ada ima, bisa diartikan sekarang, kemudian bekerja di perusahaan ABC ya, atau ABC tadi teman-teman. Nah, kenapa di sini kita menggunakan perubahan TK ya? Karena di sini menyebutkan bahwa sebuah profesi ya teman-teman, sebuah pekerjaan yang mana untuk kejadiannya itu berarti tidak hanya saat ini aja atau saat masa depan aja ya, melainkan ini akan terjadi terus menerus ya teman-teman. Untuk menjelaskan pekerjaan kita bisa menggunakan perubahan TK ya, kita ubah menjadi TK baru diikuti dengan imas. Jadi untuk teimas itu tidak hanya pengertiannya sedang ya teman-teman, tapi juga bisa untuk kejadian yang terus menerus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk ke Songkeiko yang level ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada untuk Songkeiko level ketiga, ini ada beberapa kata kerja yang mana spesial teman-teman. Ada perubahan kata kerjanya yang spesial ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kelompok kata ikimas, kimas, dan juga imas, ketika kita ubah menjadi Songkeiko ya, yang level ketiga, dia akan berubah menjadi irashaimasu. Nah, ini teman-teman bisa difahami, bisa dihafal mati ya teman-teman, bahwa kalau kita gunakan ikimas, kimas, imas ya, berubah menjadi irasaimasu ketika kita ingin menghormati orang lain ya, lawan bicara dengan meninggikan orang lain. Seperti itu teman-teman. Ada juga nih untuk tabemas dan juga nomimas, maka berubah menjadi mesi agarimas, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada untuk imas ya. Untuk imas mengatakan di sini maka berubah menjadi oshaimas. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada siteimas. Nah, siteimas di sini dari kata kerjanya sirimas ya teman-teman, yaitu artinya tahu atau mengetahui. Diubah menjadi TK ditambah dengan imas gitu ya. Jadi kalau kita gunakan siteimas maka berubah menjadi gozonji desu. Gitu ya teman-teman, ada gozonji desu. Kemudian kalau untuk mimas ya, untuk melihat, di sini kita ubah menjadi bentuk sopan menjadi gorani narimas. Gitu ya, teman-teman. Kalau untuk simas ya, untuk simas melakukan maka menjadi nasaimas. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada untuk kuremas, dia akan berubah menjadi kudasaimas ya. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar nih untuk yang terakhir ini karena kita sudah pernah mempelajari tentang memberi ya, teman-teman. Orang lain memberi kepada kita sendiri ya, berubah menjadi kudasaimas. Kita pernah bahas untuk kudasaimas ini di bunpo sebelumnya ya, di bab sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ada untuk contohnya ya. Ada contoh pertama yaitu sensei nani o mesi agarimasu ka? Nah, ini sebenarnya bentuk sopan dari kata misal kita tanya ke guru, guru makan apa gitu ya. Jadi bisa sensei nani o tabemasu ka? Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Namun ini bentuknya lebih sopan ya, menjadi sensei nani o mesi agarimasu ka? Gitu ya. Jadi artinya guru mau makan apa ya, atau makan apa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi contoh yang kedua yaitu sacho wa ima hiroba de sakao nasatteimasu ya. Berarti di sini kita tinggikan direktur gitu ya. Ada ima, sekarang itu sedang melakukan ini saka ya, sepak bola gitu ya di lapangan. Seperti itu. Ini dari kata nasaimas ya teman-teman, dari kata nasaimas kita ubah menjadi TK ya, karena kita menjelaskan sekarang menjadi teimas ya teman-teman. Jadi pengertiannya nasateimas ini dari naraimas gitu ya teman-teman.
Oke, jadi kalau untuk penggunaan songkego, saya harap teman-teman bisa untuk memahami ya, kalau songkego itu ada 3 cara penggunaannya, tergantung dari level kesopanannya. Intinya kalau untuk kesopanan yang paling tinggi, di sini ada untuk kesopanan level 3, berarti ini paling untuk kesopanannya ya, paling sopan di sini. Kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, teman-teman. Di sini ada untuk bunpo yang keempat ya, digunakan untuk pola untuk meminta tolong atau mempersilakan ya. Nah, di sini kita akan gunakan untuk meminta tolong kepada orang lain atau juga bisa untuk mempersilakan orang lain melakukan sesuatu, yaitu dengan bentuk sopan ya, teman-teman. Tentunya menggunakan bentuk songkego, gitu ya, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat nih di sini ada 2 caranya. Kalau kita menggunakan awalan o ya, maka kita bisa gunakan kata kerja kelompok 1 dan juga kelompok yang kedua, teman-teman. Dengan syarat masnya di sini kita harus coret dulu ya, baru diikuti dengan kudasai. Ya, jadi ingat kalau untuk o di sini hanya untuk kata kerja 1 dan kedua. Sedangkan kalau kita menggunakan go ya, teman-teman di sini, maka untuk kata kerjanya itu kata kerja ketiga, teman-teman. Yang mana masnya harus dicoret dulu, kita ganti dengan kudasai. Gitu ya, teman-teman. Kalau kita artikan menjadi silakan atau tolong. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya yang pertama, yaitu ada okake kudasai. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini dari kata kakemas ya, artinya adalah duduk dalam bentuk sopan, teman-teman. Kita tambahkan o di depan ya, ditambahkan juga kudasai di belakang, yang mana artinya silakan duduk gitu ya. Ini dalam bentuk sopan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu go renraku kudasai ya. Ini ada awalan go ya, berarti di sini penggunaannya untuk kata kerja kelompok ketiga, yaitu renraku shimasu ya, teman-teman. Nah, kita ubah menjadi tadi kudasai gitu ya. Maka artinya silakan menghubungi gitu, teman-teman. Kemudian untuk contoh selanjutnya di sini ada dozo ohairi kudasai gitu ya. Jadi silakan masuk gitu, teman-teman. Untuk pengertiannya ya. Jadi dari kata ini yaitu hairimas ya, teman-teman. Untuk masnya coret diganti untuk kudasai. Jangan lupa ditambah o di depannya ya, teman-teman. Nah, ada juga nih untuk yang contoh selanjutnya, yaitu ada go setsumei kudasai gitu ya, teman-teman. Ini berarti menandakan kalimatnya adalah kata kerja ketiga ya, menggunakan go dari kata setsumei shimasu ya. Kita ubah menjadi setsumei ditambah dengan kudasai. Maka artinya tolong jelaskan gitu ya, teman-teman. Yang mana fungsinya ini itu untuk memberikan rasa hormat kepada orang lain dengan meninggikan lawan bicara. Nah, untuk di bawah sini teman-teman bisa lihat ada untuk latihan soal, teman-teman bisa kerjakan di buku akari kalian masing-masing ya, teman-teman. Kalau misal pembahasan di bab kali ini ya dalam bentuk songkego atau bentuk kesopanan, kalau teman-teman masih ada yang bingung atau ada soal yang pengen ditanyakan, teman-teman boleh banget nih untuk komen di bawah ya. Nanti kita bahas di dalam komen atau langsung tanya ke senseinya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton videonya sampai akhir. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Hai minasan, mata mite ne. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.